Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas sistem telenam RC, di sini akan mempresentasikan tugas besar yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Leona Risa Anugrah Perdana, NIM 118140062. Di sini saya bertugas untuk melakukan rancangan pada Arduino Uno dan melakukan coding pada Arduino Uno. Nama saya Muhammad Tias Gagaman. Saya bertugas di bagian coding Arduino dan membuat laporan. Nama saya Nur Anggraini, NIM 1411708. Saya Nurma Yunitasari, NIM 14117085. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan project yang telah kami buat. Project yang telah kami buat adalah RFID and Infrared Based Door Lock, yaitu adalah sebuah sistem keamanan berupa kunci pintu yang berbasiskan IoT, sehingga telah terhubung dengan perangkat pengguna melalui bot yang telah dibuat di platform Telegram. Sistem menggunakan sensor RFID yang berguna untuk mendeteksi data pengguna yang ingin masuk ke dalam ruangan. Alat yang digunakan pengguna untuk masuk ke dalam pintu antara lain berupa kartu RFID yang telah didaftarkan. Notifikasi dari sistem dan pengguna yang ingin masuk akan dikirim ke bot Telegram yang sudah terhubung dengan sistem melalui modul ESP01. Selain itu juga, sistem dapat dihidupkan dan dimatikan dengan cara mengirimkan perintah melalui bot Telegram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sensor dan aktuator yang kami gunakan pada proyek tugas besar kami ini. Di sini ada Arduino Uno yang digunakan sebagai papan inti di mana sensor dan aktuator disambungkan ke sana dan sebagai tempat menyimpan kode-kode yang kami buat. Setelah itu ada RFID RC522 yang digunakan sebagai sensor yang digunakan untuk mendeteksi kartu yang digunakan oleh pengguna untuk masuk ke dalam ruangan. Sensor inilah yang akan memberikan informasi berupa data-data dari pengguna ke kode yang telah kami buat untuk menentukan apakah pengguna dapat masuk atau tidak. Nah, yang ketiga ada obstacle infrared. Nah, obstacle infrared ini sendiri berguna untuk mendeteksi apakah pintu dalam kondisi terbuka atau tertutup. Yang keempat adalah buzzer. Buzzer ini sendiri berfungsi untuk sebagai pengingat pengguna yang nanti kami gunakan untuk mengingatkan kalau pintu dalam kondisi terbuka lebih dari 5 detik dan juga untuk sebagai peringatan ke pengguna jika data yang dimasukkan oleh pengguna tidak sesuai atau tidak terdaftar di dalam kode yang telah kami buat. Nah, yang kelima ada modul ESP8266 atau ESP01. Nah, modul ini digunakan untuk menghubungkan papan Arduino Uno kami ke jaringan agar Arduino Uno kami dapat berkomunikasi dengan bot Telegram yang sudah kami buat. Sehingga Arduino Uno dapat mengirimkan notifikasi sehingga bot dapat mengirimkan notifikasi ke pengguna tentang kondisi dari Arduino Uno. Setelah itu ada servo yang digunakan sebagai pengunci dari pintu yang kami buat. Ya, selanjutnya ada LCD yang berguna untuk memperlihatkan informasi ke pengguna. Yang ke-8 ada push button. Push button ini sendiri kami gunakan sebagai tombol untuk membuka pintu dari sisi dalam ruangan dikarenakan RFID yang kami gunakan ini hanya satu dan kami taruh di sisi luar ruangan, maka dari itu agar pengguna dapat keluar dari ruangan dari bagian sisi dalam, maka kami gunakan push button ini agar pengguna dapat membuka kunci pintu dengan hanya menekan push button ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang cara kerja sensor dan aktuator yang kami gunakan tadi. Yang pertama, RFID itu bekerja dengan cara mendeteksi gelombang radio yang dipancarkan oleh alat yang ditempelkan oleh pengguna ke sensor. Alat yang dimaksud di sini adalah seperti kartu RFID dan tag RFID. Yang kedua ada sensor inframerah berguna untuk mendeteksi objek berupa daun pintu agar sistem dapat mengetahui apakah pintu dalam kondisi terbuka atau tertutup. Jadi inframerah ini diarahkan ke
daun pintu. Jika daun pintu dalam kondisi terbuka, maka otomatis dia tidak mendeteksi adanya sebuah objek di depan dia. Nah, itu mendadakan bahwa pintu dalam kondisi terbuka. Nah, sebaliknya jika dia mendeteksi jika pintu ditutup, daun pintu dalam kondisi tertutup, maka dia akan mendeteksi ada objek di depan dia. Nah, selanjutnya ada ESP01, yaitu modul Wi-Fi, yang digunakan untuk penghubung sistem ke jaringan internet agar sistem dapat berkomunikasi dengan pengguna melalui bot Telegram. Yang keempat ada servo, bukan sensor di sini, ada kesalahan sedikit. Berguna untuk mengunci pintu dengan cara menahan daun pintu agar pintu tidak dapat digerakkan. Ya. Yang kelima ada push button, yang tadi sudah saya jelaskan, ditaruh di dalam sisi ruangan untuk agar pengguna dapat membuka pintu dari sisi dalam ruangan. Dikarenakan ya tadi sensor RFID kami hanya ada di sisi luar ruangan. Yang keenam ada LCD. Di LCD ini sendiri cuma hanya berguna untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Dan ketujuh ada buzzer sebagai penanda bagi pengguna jika buzzer ada dua kondisi, di mana buzzer menyala, di mana dia mendeteksi data yang tidak dikenal, dan yang kedua jika pintu dalam kondisi terbuka dalam jangka waktu lebih dari 5 detik. Kelompok 7 akan menjelaskan bagaimana sistem kerja kami, yaitu sistem keamanan pintu berbasis RFID dan infrared, di mana sistem berprinsip dengan IoT yang terhubung dengan Telegram. Di sini terdapat sistem yang sedang tidak aktif dan terdapat bot pada Telegram yang bernama bot door report bot. Ini sedang dalam keadaan tidak hidup sistemnya. Kemudian sistem akan dinyalakan, di mana LCD akan menampilkan tulisan tampilkan kartu, yang berarti sistem telah hidup, dan mengirimkan notifikasi kepada Telegram yaitu smart door telah aktif, yang berarti sistem dan Telegram terhubung dan sistem telah aktif. Selanjutnya bagaimana cara membuka pintu sistem keamanan menggunakan RFID. Di sini terdapat sistem yang telah hidup dan RFID dan pintu yang sedang terkunci karena di dalamnya terdapat servo yang menguncinya. Di sini servo akan bergerak ketika RFID ditempelkan dan pintu secara otomatis terbuka. Ketika pintu RFID terbuka, maka akan dikirimkan notifikasi ke dalam Telegram. Di sini terdapat 3 RFID yang digunakan, yaitu kedua RFID menggunakan identitas dan yang satunya tidak menggunakan identitas. Di sini kita akan mencoba yang menggunakan identitas terlebih dahulu. Di sini terdapat LCD yang tertulis tempelkan kartu. Ketika RFID ditempelkan, maka akan muncul nama dari identitas pemilik RFID tersebut. Kita demokan pada sistem. Ketika RFID ditempelkan, maka sama datang Leonard pada LCD. Di sini akan menampilkan nama pemilik RFID dan pintu secara otomatis terbuka. Ketika sistem pintu terbuka, maka akan mengirim notifikasi ke dalam Telegram, yaitu Leonard telah masuk ke dalam ruangan. Leonard di sini sebagai pemilik dari RFID yang telah diidentifikasi. Di sini saya akan menjelaskan saat sistem kami terbuka. Di sini kami memberikan batasan ketika pintu terbuka, maka buzzer akan menyalakan bunyi ataupun aktif. Dan ketika pintu tertutup, maka servo akan mengunci pintu dan buzzer akan mati. Di sini saya akan menjelaskan proses bagaimana sistem bekerja, yaitu ketika saya menempelkan kunci ke RFID dan RFID mendeteksi bahwa data tersebut adalah benar, maka pintu akan terbuka dan buzzer akan menyalakan bunyinya. Ketika pintu tertutup, maka servo akan mengunci pintu dan buzzer akan mati dan pintu tidak bisa dibuka.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jika terdapat kartu yang tidak dikenal mencoba masuk ke dalam ruangan. Baik, di sini akan langsung saja ditempelkan kartunya. Ya, bisa didengar. Jika ada kartu yang tidak dikenal mencoba untuk masuk, ada tulisan akses ditolak, dan buzzer akan hidup. Setelah itu, notifikasi akan dikirimkan ke bot Telegram dengan tulisan ada orang yang mencoba masuk menggunakan kartu yang tidak dikenal. Ya, dikarenakan RFID hanya terdapat di sisi luar ruangan, maka dari itu, kami menyediakan sebuah push button yang berguna untuk membuka kunci pintu dari sisi dalam ruangan. Nah, di sini push button akan ditekan. Ya, dapat dilihat servo bergerak dan pintu dapat dibuka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kendali jarak jauh melalui Telegram yang berfungsi untuk mematikan dan menghidupkan kembali sistem yang telah dibuat. Jika sistem dimatikan, maka pengguna dapat dengan bebas keluar masuk ruangan tanpa perlu menggunakan sistem RFID dengan menempelkan kartu yang telah terdaftar pada sistem. Di sini, saya akan memperhatikan bagaimana cara mematikan sistem melalui Telegram. Di sini, saya akan masukkan perintah yaitu /turn_off, lalu enter untuk mengirimkan pesan kepada sistem. Lalu bisa dilihat pada sistem bahwa sistemnya telah mati, dan jika sistem telah mati, pada Telegram bot akan mengirimkan pesan yaitu smart door telah dimatikan. Lalu pada sistem sendiri, smart door telah mati, bisa dilihat bahwa pada kondisi servo telah terbuka dan layar LCD telah mati, sehingga pengguna dapat dengan leluasa keluar masuk ruangan tanpa harus menempelkan kartu pada RFID. Di sini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghidupkan kembali sistem melalui bot Telegram. Di sini, saya akan memasukkan perintah untuk menghidupkan sistem kembali, yaitu dengan memasukkan perintah /turn_on, lalu enter untuk mengirimkan pesan kepada sistem. Lalu pada bot, jika sistem telah berhasil dihidupkan, maka bot akan mengirimkan pesan yaitu smart door telah dihidupkan. Lalu pada sistem akan kembali hidup seperti biasa. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem yang kami rancang, yaitu kelebihannya yang pertama, perangkat berbasis IoT, sehingga dapat mengirimkan notifikasi langsung ke perangkat pengguna melalui perantara Telegram. Yang kedua, sistem dapat dimatikan dan dihidupkan dari jarak jauh melalui Telegram. Sedangkan kekurangan dari sistem yang kami rancang yaitu yang pertama, sistem hanya dapat mengirimkan notifikasi ke satu perangkat spesifik. Jika pengguna ingin mengganti perangkat yang ingin dikirimi notifikasi, maka pengguna harus menggantinya secara manual dari kode. Dan yang kedua yaitu, jika pengguna ingin menambahkan perangkat baru yang dapat digunakan untuk membuka pintu, maka pengguna harus menambahkannya secara manual lewat kode. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran dari tugas besar kami. Dari tugas besar kami dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, sistem keamanan pintu berbasis RFID dan infrared dapat diterapkan dengan menggunakan sensor dan aktuator. Yang kedua yaitu cara kerja sistem keamanan pintu menggunakan RFID dan infrared yang terhubung dengan Telegram sehingga dapat dikendalikan dengan jarak jauh. Yang ketiga yaitu flowchart, skema diagram, dan blok diagram dari sistem yang telah dibuat berhasil dan diimplementasikan pada sistem. Saran dari kami yaitu untuk peneliti selanjutnya yaitu menggunakan sensor lain untuk sistem lockdown. Baik, sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.